Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bull Gimbal. Dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya kita memilih mobil bekas, membeli mobil bekas, namun kita mendapatkan keadaan mobil yang baik, layak, dan tentunya sesuai dengan budget kita. Langsung saja, nggak usah lama-lama, ini dia videonya. Yes teman-teman, yang pertama kali harus kita cek sebelum kita membeli mobil bekas atau dalam melihat mobil bekas itu adalah pertama dari ruang mesinnya. Karena bagaimanapun juga mesin adalah hal paling utama ketika kita membeli kendaraan, baik itu motor, mobil, dan lain-lain. Yang pertama, langsung aja kita cek mesinnya. Yes, ini dia adalah ruang mesin Toyota Kijang. Di sini saya memberikan contoh Toyota Kijang kapsul tahun 2002. Dan hal penting yang pertama kali kita cek dalam membeli mobil bekas di sektor ruang mesin adalah kita lihat dulu mesinnya bocor atau rembes atau tidak. Jadi ketika ada rembesan oli, teman-teman, ketika kalian melihat rembesan oli di ruang mesin, terutama di blok mesin bagian bawah, itu pertanda mobil itu memiliki kondisi yang kurang baik. Jadi kondisi mesin mobil itu kurang baik karena ada rembesan oli di blok mesin. Jadi pastikan ketika kalian akan membeli mobil bekas, utamakan belilah mobil bekas dengan keadaan ruang mesin yang tidak rembes atau mesinnya yang tidak rembes. Kemudian yang harus dicek lagi di ruang mesin adalah kalian nyalakan mobilnya, kalian starter mesinnya, dan kalian dengarkan apakah ada bunyi-bunyi yang aneh dalam mesin mobil itu. Karena ketika mobil di starter, kemudian mesin mobil itu menyala, suaranya harus halus. Tidak boleh ada suara yang pincang atau yang naik turun karena itu kemungkinan ada kerusakan di ruang mesin. Jadi hal-hal itu yang kalian harus perhatikan dalam membeli mobil bekas dari sektor mesinnya. Kemudian ada juga hal-hal minor yang harus kalian perhatikan juga seperti kabel-kabel yang baik, terus kemudian cairan-cairan yang masih baik. Karena kalau cairan-cairan itu tidak sesuai standarnya, maka mesin mobil itu dijamin kurang memiliki performa yang kurang maksimal. Itu dari sektor ruang mesin. Oke teman-teman, jadi setelah tadi teman-teman melihat dari sektor ruang mesin, hal berikutnya yang harus kalian perhatikan pada saat membeli mobil bekas adalah eksterior dari mobil itu sendiri. Jadi pastikan kalian membeli mobil dengan kondisi eksterior yang baik, mulus, dan tidak bekas tabrak. Nah, bagaimana caranya kita tahu mobil ini bekas tabrak atau tidak? Yaitu kalian bisa lihat dari bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Teman-teman bisa buka bagasi ataupun kap mesinnya, dan teman-teman raba di sebagian kap mesin seperti ini. Ada lubang, kalian bisa rasakan. Kalau misalkan kalian merasakan ada rasa yang tajam atau tidak lurus, nah itu berarti sudah dapat dipastikan mobil ini bekas tabrak. Gitu. Kalian juga bisa raba di bagian rangka depan ini ya. Kalau ada yang kasar gitu besinya, itu sudah dapat dipastikan mobil ini bekas perbaikan gitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa melihat mobil ini bekas tabrak atau bukan? Juga bisa dengan cara ngolong, teman-teman. Jadi ngolong itu selain berfungsi untuk mengecek blok mesin tadi, apakah mobil ini ada rembes atau tidak, kalian juga bisa lihat sasis dengan cara ngolong itu. Pastikan sasis itu lurus, sempurna, dan bentuknya sesuai pada saat mobil ini keluar dari pabrik. Karena kalau bentuknya ada melenceng-melenceng dikit gitu ya, atau bengkok-bengkok dikit, itu dapat dipastikan mobil ini bekas tabrakan yang cukup parah gitu loh. Masuk sampai merusak ke sasis. Tapi kalau biasanya bekas tabrak bagian depan, kalian bisa rasakan dari sini-sini aja gitu. Sama seperti halnya di bagian belakang juga seperti itu. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan lagi adalah kaleng dari atau besi dari bodi ya teman-teman. Plat besi dari bodi itu bisa kalian rasakan dengan seperti ini teman-teman. Kalian ketok aja seperti ini. Nah, ketika bunyinya itu teng atau bunyinya kaleng besi gitu ya, bukan bunyi yang dek yang tebal gitu, itu dapat dipastikan mobil ini minim dempulan. Kenapa minim dempulan? Karena kalau mobil itu banyak dempulan yang bunyinya dep itu berarti mobil ini sudah bekas penyok, sudah bekas didempul ulang. Jadi bekas penyok atau
baret atau yang lain-lain. Nah, kalau masih kaleng seperti ini, itu berarti mobil ini masih mulus gitu ya teman-teman, masih bentuk plat asli, belum berubah. Nah, kemudian yang kalian harus pastikan juga adalah keropos teman-teman, karena terutama di mobil-mobil tua ya, mobil ini kan juga tahun 2002, itu kalau kita tidak teliti ada keropos di beberapa bagian yang itu bisa berbahaya buat bodi mobil kalian gitu loh. Yang biasanya rawan keropos itu ada di sini, di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat di situ ada keropos atau tidak, karena kalau ada keropos berarti mobil ini kemungkinan besar pernah kerendam banjir atau tidak terawat ya, dihujan-hujanin, dipanas-panasin, itu bikin keropos juga. Nah, kemudian hal yang paling penting juga harus kalian lihat adalah kondisi cat teman-teman. Apakah cat ini cat asli atau cat ulang? Itu bisa kalian gunakan caranya dengan menyinari sinar, atau lebih baik kalian melihat mobil itu pada saat siang hari, karena dengan kondisi siang hari itu akan terlihat cat ini masih mengkilat atau tidak. Kalau cat itu masih bagus, masih ada bintik-bintik metaliknya, itu berarti dapat dipastikan cat asli. Atau kalian bisa lihat di sini teman-teman. Kalau di karet-karet pintu ini itu ada cipratan-cipratan cat kecil, itu berarti pernah disemprot atau disiram cat ulang. Tapi kalau tidak ada seperti ini masih bagus, itu berarti catnya masih original. Itu dari sektor eksterior. Sekarang kita langsung lihat ke sektor interiornya bagaimana. Oke teman-teman, jadi hal berikutnya yang akan kita cek atau yang harus teman-teman cek pada saat ingin membeli mobil bekas adalah interior teman-teman. Kenapa sih saya bilang interior itu penting? Karena ya mau bagaimanapun juga nantinya teman-teman dan keluarga akan duduk di sini gitu kan, untuk menikmati perjalanan, untuk bepergian. Jadi ya menurut saya itu penting gitu loh. Jadi hal yang pertama kali harus kita cek adalah pertama kebersihan teman-teman, karena mau bagaimanapun juga kalau mobil itu kotor kan nggak enak ya, dan kita juga butuh effort lebih gitu loh untuk membersihkannya nanti, atau untuk menyalonkan mobil itu, masukin salon, bersihin. Jadi yang paling penting adalah pastikan mobil itu interiornya bersih, mulai dari jok, kemudian door trim, terutama yang bludru, bahannya bludru atau fabric itu agak sedikit lebih sulit untuk membersihkannya. Kalau yang kulit ya tinggal kalian lap, kalian bersihin gitu loh. Kemudian yang harus kalian cek juga adalah di sini teman-teman. Untuk melihat kilometer itu sesuai, itu kalian bisa cek. Kalau di sini di pedal-pedalnya itu sudah mulai karetnya rusak gitu ya, udah mulai terkikis, itu berarti kilometer sudah cukup tinggi. Kemudian dari setir, ini bahan setir ini kalau sudah mulai licin atau kulit-kulit jeruknya ini, model-model kulit jeruknya ini sudah sedikit pudar, itu berarti menandakan kilometer mobil ini sudah agak tinggi. Cuma nggak masalah kilometer tinggi asalkan mobilnya dengan keadaan yang sehat gitu loh. Kemudian hal berikutnya yang harus kita cek adalah bagian atap. Atap ini juga harus bersih, karena kalau kotor agak sedikit susah membersihkannya. Kemudian hal apa lagi yang bisa kita cek adalah kemudian hal yang bisa kita cek lagi adalah ini teman-teman, karpet. Kalian bisa buka karpet di bagian bawah ini, kalian intip sedikit dalamnya. Kalau ada karat itu berarti menandakan mobil ini bekas kerendam banjir. Jadi pastikan sebelum kalian membeli mobil bekas, kalian cek interiornya, buka karpet dasarnya, kalian intip sedikit apakah ada karat atau tidak. Kalau tidak ada karat berarti mobil ini masih dengan keadaan yang bersih. Oke, setelah tadi kalian sudah cek semua bagian mobil ini dan menurut kalian mobil ini sudah oke, sesuai dengan apa yang tadi saya informasikan, hal selanjutnya yang paling penting untuk kalian lakukan adalah test drive. Karena dengan test drive kita bisa mengetahui apakah ada suara-suara yang aneh dari bagian kaki-kaki dan dari bagian mesin, dan bagaimana performa dari mobil ini. Langsung aja kita test drive. Oke teman-teman, setelah tadi teman-teman sudah mencoba test drive dan merasakan mobil ini, dan apabila hasilnya cukup baik dan teman-teman sudah memastikan ingin membeli mobil ini, hal yang terakhir harus kalian pastikan atau hal yang cek adalah surat-surat teman-teman. Pastikan kalian mendapatkan semua surat-surat yang ada di mobil ini atau yang milik mobil ini, seperti ada STNK, kemudian ada BPKB, dan apabila mobil ini bekas perusahaan, pastikan kalian mendapatkan surat pelepasan hak dari mobil yang kalian inginkan ini. Dan yang paling penting, kalian harus cek juga, kalian harus sesuaikan juga nomor rangka dan nomor mesin yang ada di surat-surat ini, baik BPKB dan STNK dan lain-lain, harus sesuai dengan yang ada di dalam mobil ini, baik dari nomor rangkanya, baik dari nomor mesinnya. Karena apa?
Apabila nomor rangkaian dan nomor mesin yang tidak sesuai pada STNK ini, dapat dipastikan surat-surat ini palsu dan mobil ini adalah mobil bodong. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa tips dan trik dalam memilih mobil bekas yang masih bagus, masih layak pakai, dan bisa teman-teman beli. Jadi mungkin buat teman-teman yang sampai saat ini masih bingung bagaimana sih cara memilih mobil bekas yang masih bagus, masih bisa kita pakai sehari-hari, mungkin informasi-informasi yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di sini, karena di situ ada informasi-informasi terkait video-video baru yang sudah akan saya publish di channel YouTube saya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, terus komen di bawah. Mungkin buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya lagi seputar bagaimana memilih mobil bekas, bisa komen di bawah, nanti saya akan jawab-jawabin. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.